Apa kabar? Kembali lagi nih Masih bareng kita tentunya dengan Gabriel dan Ocha dalam acara Cerita kita, kisah Anda, motivasi kami. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Nah, siapa nih? Yang mau berbagi cerita untuk kita semua hari ini. Langsung aja kita panggil. Ini dia. Silakan. Halo semuanya. Wah, ada Bapak Gembala kita nih yang Shalom. masih muda dan energik sekali. Amin. Selamat datang Pak di channel kami. Dan mau tanya, bagaimana kabarnya Pak? Lagi dingin-dingin kayak gini. Wah, Sehat harusnya. Baik, sehat habis Wah. makan sate. Waduh, makan sate. Kali ini kita mengangkat tema Maju terus bersama Tuhan. Nah, bagian nonton kalian nggak boleh skip, kalian harus nonton sampai habis karena video ini pasti sangat memberkati. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. Langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Yang pertama, udah berapa lama mengembalakan YHS Jakarta? Tahun 2015, berarti kurang lebih 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Nah, kenapa memilih YHS Jakarta? Kenapa bukan YHS Bandung, YHS Palangka? Sebenarnya saya tidak ada niat untuk datang ke Jakarta. Jadi untuk merintis di Jakarta itu sama sekali tidak ada plannya. Saya sama istri mau merintis di tempat lain, tapi sebelum melangkah kami harus datang dulu ke Pastor Yusuf untuk meminta doa restu sekalian izin dari sinode. Tapi sebelum melangkah ke sana kami sudah sepakat bersama istri, apapun keputusan Pastor Yusuf, apapun keputusan sinode, itu adalah suara Tuhan. Akhirnya keputusan dari pusat adalah kami harus merintis ke Jakarta. Jadi Jakarta ini bagi kami adalah berkat dari Tuhan. Wah. Nah, kita pengen tahu nih, awal merintis menjadi gembala di YHS Jakarta itu jemaatnya ada berapa sih? Jemaatnya kurang lebih kalau datang semua itu 20. Ya, 20, 15, 10 lebih dikit, sekitar itu. Kalau sekarang ada berapa Pak? Sekarang Tahun 2021. yang saya catat di file saya kurang lebih 100. Wow, sangat berkembang dan pesat. 10 kali lipat artinya kalau dari 10 kali 10. lipat. Wah, nanti Tuhan. Justru dari itu kita YHS Jakarta mendapat penghargaan dari sinode, dari pusat, bahwa link YHS Jakarta menjadi link yang terbaik di tahun 2018. Nah, kalau boleh tahu kegiatan apa aja yang sudah ada di YHS Jakarta? Semua kegiatan sudah kita lakukan. Dari kegiatan ibadah seperti konser, seperti KKR, seperti ibadah praise and worship, ibadah doa malam, ibadah kesembuhan, pelayanan sosial, anak jalanan, ke panti asuhan, ke penjara, bagi-bagi makanan ke pemulung, semua jenis pelayanan sudah kita lakukan. Nah, tanggung jawab pasti besar banget ya Pak untuk menjadi seorang gembala, jadi pemimpin di YHS Jakarta, pemimpin dalam keluarga. Kita pengen tahu gimana cara ngatur waktunya supaya bisa berkesinambungan. Pelayanan ini kan pelayanan yang sudah pasti, jadwalnya sudah pasti, apa yang harus kita lakukan sudah pasti. Jadi saya secara pribadi sudah mengatur kapan kita pelayanan, kapan bersama keluarga, bersama istri, bersama anak-anak. Jadi sudah saya atur semuanya. Bahkan yang paling membuat saya bahagia itu adalah waktu kami itu yang paling banyak itu melayani. Bahkan waktu kami berpacaran, saya berpacaran bersama istri, ya bersama siapa lagi ya? Pasti bersama istri. Hari libur kami itu adalah kunjungan ke rumah jemaat. Sementara Furtamil yang lain, rekan-rekan yang lain ke mall atau ngopi, kalau kami kunjungan ke rumah jemaat. Hebat. Pacaran yang sehat ya dulu. Pacaran yang Sehat banget. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Pak Petrus, tanggung jawab yang diberikan ini berat gak Pak?
Awalnya sih sangat berat sekali, saya tidak dapat memikulnya, saya tidak mampu memikulnya, sehingga saya hanya bisa meratap, menangis, menjerit di hadapan Tuhan. Tetapi setelah saya mengetahui bahwa gembala ini adalah anugerah Tuhan yang pilih, sehingga saya harus memakai kekuatan Tuhan. Setelah saya memahami bahwa ini adalah anugerah, sampai detik ini saya tidak merasa bahwa ini sesuatu yang berat, tapi ini adalah panggilan yang harus dijalani dengan sukacita. Kita pengen tahu nih, bagaimana cara bertanggung jawab dari seorang gembala. Karena pelayanan itu adalah dari Tuhan, penggembalaan itu adalah dari Tuhan, maka saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi saya harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya berbicara ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang saya lakukan, semuanya untuk Tuhan. Jadi itu adalah tanggung jawab saya sebagai gembala. Boleh share gak Pak cerita menarik selama menjadi gembala? Pasti ada kayak, wah sangat berkesan nih selama menjadi gembala. Boleh share ke kita? Saya masih ingat tahun 2016 waktu pusat memberikan tanda kutip ultimatum untuk kelangsungan gereja IAS Jakarta. Karena gembala itu ternyata bukan hanya memikirkan kerohanian saja, tapi memikirkan jasmani juga. Bagaimana membayar sewa gedung gereja. Jadi diberikan tanggung jawab penuh kepada saya dan tim di IAS Jakarta. Kalau tidak ada dana untuk membiayai, ya silakan tutup. Jadi itu tantangan yang khusus bagi saya. Tapi saya berkata, kalau Tuhan yang pilih saya di Jakarta, Tuhan yang tentukan saya di Jakarta, saya percaya berkatnya juga sudah ditentukan buat saya. Sampai hari ini, IAS Jakarta tetap excited. Dan motivasi apa yang ditanamkan dalam diri seorang Pak Petrus agar hidup menjadi penuh makna? Hidup itu adalah kesempatan. Selama kita masih bernafas, selama kita masih dapat berjalan, saya harus memberikan dampak kepada orang di sekitar saya, terutama minimal kepada keluarga inti saya dan kepada jemaat yang saya cintai. Jadi selama kita masih bernafas, biarlah kita menjadi berkat. Nah, terakhir nih Pak, boleh kasih pesan-pesan untuk jemaat IAS Jakarta sama pesan-pesan buat orang di luar sana. Pesan saya adalah, kalau Tuhan yang sudah panggil kita, Tuhan yang sudah pilih kita, janganlah takut tentang kehidupanmu, janganlah khawatir akan permasalahanmu, karena semua badai, semua permasalahan itu numpang lewat. Berkat Tuhan tidak numpang lewat. Penyertaan Tuhan itu permanen tinggal dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah berdoa, sungguh-sungguhlah percaya, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan pasti kita diberkati, disertai Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke, sesi Q&A-nya udah selesai. Dan kayaknya kurang banyak gak sih? Pengen lebih lama lagi, pengen ketemu lagi sama kita? Boleh langsung aja datang ke IAS Jakarta yang bertempat di Jalan Danau Indah Raya, Blok A1, nomor 8, Sunter, Jakarta Utara. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Petrus yang sudah mau meluangkan waktunya ada di channel kami. Nah, Pak Petrus juga ternyata punya YouTube channel. Kalian kalau mau intip-intip channelnya boleh ke... Petrus PN. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, semuanya punya Pak Petrus. Karena pasti akan ada sharing-sharing khotbah yang luar biasa dan akan memberkati kalian semua. Bagi Anda semua yang mau berbagi cerita untuk memotivasi banyak orang, bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Nah, oke deh, udah selesai episode kali ini. Oke deh, ketemu kita lagi di tayangan selanjutnya ya. Masih banyak episode-episode lainnya yang akan memberkati kalian semua. Berakhir sudah perjumpaan episode kali ini.
Sampai jumpa dan Yesua Hamasiah bless you. Bye. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yesua Hamasiah bless you. Bless you. Hai, kita mau kasih tahu ke kalian. untuk selalu nonton video di YouTube channel YHS Jakarta Jangan lupa untuk like, komen, Subscribe. dan share ke teman kalian. semoga akan ada lebih banyak lagi orang-orang diberkati melalui tayangan YouTube channel YS Jakarta. Yesua Hamasiah bless you.